Baik, Bapak, ini sudah ada masuk satu pertanyaan, Pak. Ya, saya rasa pertanyaan dari Rifansa, saya akan jawab begini. Sebenarnya, kalau di dalam konsep rating point, kalau dalam komunikasi ada istilah rating point namanya. Rating point itu adalah frekuensi dikali reach. Ya, frekuensi dikali reach. Jadi, kalau kita lihat satu video di televisi, itu nanti Nielsen, ya, salah satu lembaga yang punya teknologi untuk menghitung rating, dia akan merating itu. Nah, rating ini menentukan berapa jumlah berapa harga dari advertising yang akan masuk ke dalam sinetron itu misalnya. Jadi frekuensi and reach itu adalah rumusannya. Jadi kalau kita balikin lagi ke digital, maka digital itu sebenarnya juga ada unsur frekuensi. Jadi berapa sering Anda pakai masukkan iklannya atau kemudian kontennya, kemudian dikali reach. Jadi jangkauannya berapa. Makanya kenapa pertumbuhan di digital itu ada dua, satu organik, satu anorganik. Organik itu menggunakan konten, real konten yang bagus sekali, sehingga create traffic inbound, ya mereka kemudian follow Anda. Atau yang kedua, anorganik, menggunakan iklan, Facebook Ads, Instagram Ads, gitu ya, Twitter Ads, untuk kemudian memboost reach gitu, ya memboost reach. Jadi sebenarnya memang akhirnya ketika kita bicara target reach, kan Anda pakai Facebook Audience misalnya. Kalau Anda pakai Facebook Insight begitu atau Facebook Audience, Anda akan tahu kan berapa besar gender yang yang terlibat di dalam industri tersebut. Jadi Anda bisa tahu kira-kira mesti melakukan reach berapa persen. Sekali lagi, memang tidak ada satu benchmarking, tetapi karena Facebook dan Instagram sudah menggunakan AI di dalam menentukan ads-nya. Misalnya saya keluarkan uang 500.000 seminggu, maka reach-nya mungkin bisa sampai berapa ribu seperti itu. So I think tergantung nanti kepada apakah kamu punya budget communication or not, ya kan? Kalau enggak ada, maka Anda harus bikin konten yang very good, very relevant to your community target. Tapi kalau Anda punya budget, untuk advertising, then I think use your budget untuk ningkatin reach. Thank you. At present we enter question. Oke, yes, sorry. Oke, mau tanya Pak, sepertinya kita gunakan. Ya, of course, kalau misalnya ada satu kegiatan yang very good ya, dan impact-nya kepada relevan community yang kalian sekarang lagi build ya, itu besar, ya kan? Tahu Anda bisa mempertimbangkan kan? Bisa contoh nih ya. Tiba-tiba Ibu Sri Mulyani Indrawati bilang, aku mau bicara di ION. Nah, kamu mesti iklan itu, ya kan? Kalau Menteri Keuangan Indonesia pengen bicara di komunitas kalian, masa kalian tidak beriklan? Beriklanlah, begitu. Ya kenapa? Karena ini impact-nya luar biasa, very big, ya kan? Kenapa? Karena Ibu Sri bicara, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi be wise dengan biaya advertising kamu, be wise dengan apa yang kamu kerjakan, tetapi jangan tabu menggunakan advertising as your tools to reach your selective target market, ya. Oh ya, Pak Ferianto ya. Memang benar Pak, data 15 sampai 29 itu kan generasi Z dan millennials Pak, actually Pak. Itu generasi yang so dominant in the social media actually. It's not generasi X seperti saya gitu, ya, enggak dominan. Tetapi sekali lagi remember, ya kan generasi X dan baby boomer still on the top of the company. Mereka komisaris sekarang, mereka pemegang saham utama sekarang, mereka adalah CEO sekarang, gitu ya. Generasi saya, ya generasi tahun 70-an ini, gitu ya. Sekarang banyak teman-teman saya sekarang CEO itu. Barusan tadi saya kasih selamat ke salah satu teman saya, dia CEO, dia diangkat jadi Chief Executive Officer dari Mandiri Aksa. Saya harus ucapin selamat begitu ya kan. Nah gitu. Tetapi anyway, social media is the place for generasi millennials Y dan generasi Z.
dan seterusnya. Ya, jadi memang benar Pak, memang ini very important Pak. Tolong dipelajari Pak dengan baik-baik ya. Oke, digital marketing for rokok. Iya Pak, ini lagi sunset Pak. Semua lagi dilarang-larang. Ya kan, industri rokok bukan industri yang sebenarnya diminati oleh banyak orang hari ini. So powerful, masih tetap menyumbang duit pajak yang luar biasa di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Kita tahu bahwa pajak rokok, pajak cukai terus dinaikkan sama pemerintah, tetapi tetap aja survive menurut saya. Kenapa? Karena rokok menjadi salah satu konsumsi yang dipakai untuk exit terhadap stres sebenarnya. Dan kecanduan nikotin ini memang sesuatu yang sebenarnya menjadi concern dari banyak orang. Tapi sekali lagi Pak ya, saya sendiri anti rokok. Saya tidak punya pemikiran untuk mendukung industri rokok. Ya, jadi maafkan kalau saya tidak berani jawab apa-apa nih. Tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa industri rokok sunset Pak, dan sulit sekali gitu ya. Maafkan kalau saya secara profesional saya memang tidak mendukung industri rokok. Ya, sekali lagi bukan berarti saya benci sama rokok, bukan, tetapi saya tidak mendukung saja apa yang dilakukan oleh teman-teman rokok. Dan sekali lagi, ini bukan tentang industri rokok itu sendiri, tetapi memang ke depan Pak, kesadaran terhadap kesehatan makin tinggi. Ya, suka nggak suka ini akan opposite gitu ya. Anda lihat generasi millennials, generasi teman-teman Z sekarang diajarin di sekolah untuk makan sehat, apalagi ada gerakan-gerakan global warming yang minta kita untuk makan sayur lebih banyak daripada daging. Nah, itu akan menyebabkan terjadi perubahan terhadap industri rokok ya khususnya. Sekali lagi banyak sekali industri-industri yang hari ini sunset, ya kan, hari ini sunset. Seperti misalnya telekomunikasi. Telekomunikasi yang akan sunset adalah voice and SMS, will be sunset, ya kan, diganti dengan data, gitu ya. Karena sebentar lagi kita akan ada 5G. Kalau sudah ada 5G itu ya, kecepatan internet sudah 100 kali lipat dari 4G. Ya, jadi sudah 4G will be left behind ketika 5G evolve menjadi new master ya di dalam telekomunikasi. Bahkan sekarang Jepang sudah melakukan riset 6,5G. Ya kan, 6,5G. Ya kan, termasuk Korea. Korea juga sangat demen sekali tuh riset-riset tentang kecepatan internet gitu ya, lewat udara. Makanya ini Tias ini akan menjadi ujung tombak kita juga nanti di masa depan ini untuk bantuin Indonesia menjadi negara yang tidak gagap di dalam kehandalan teknologi. Ya, kita berharap banyak rekan kita yang dari luar negeri ini, LPDP dan kawan-kawan ini pulang semua ini, ya kan, bantu kita di Indonesia ini, ya kan, ya, untuk ya walaupun bisa juga bantu dari luar negeri, ya kan, menjadi periset-periset handal di sana, tetapi sekali lagi, ya kan, tetap kita harus lihat Indonesia seperti yang Ioin juga wujudkan di dalam visi misi tadi, ya. Oke. Apalagi menurut Pak Husin, digital marketing bagi organisasi yang mempunyai cabang, apakah harus mengikuti pusat masing-masing? Nah ini Pak, yang siapa nih? Sorry. Oke, ya ini benar. Yang tadi aku sebutkan, yaitu di dalam kondisi seperti ini, ya kan, di dalam kondisi pasca normal, ya kan, Anda harus membuat communication guidelines, new communication guidelines. Apakah kantor pusat itu yang menguasai semua communications, ataukah juga cabang-cabang ini ya mampu kemudian berkomunikasi juga. Kenapa? Kenapa saya bilang begini? Karena memang sosial media itu agile, nggak bisa kemudian dibatasi oleh ini. Tetapi sekali lagi, kalau memang ada isu-isu sensitif, ya kan, yang kemudian kita lihat tidak bisa diserahkan langsung saja kepada ketidakmatangan cabang-cabang kita, terutama human resource, maka komunikasi guideline harus dikungkung ya di dalam konteks headquarters. Jadi kalau saya boleh usul ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam komunikasi pusat atau cabang, maka sebenarnya kita lihat seberapa sensitif ya di dalam pengembangan values pada merek Anda. Nah, kalau Anda masih berkembang ya, masih building brand, masih berkembang, belum mature. Coca-Cola mature, ya, Coca-Cola mature. Tetapi kalau Anda masih berkembang,
ya saya mungkin syaratkan mungkin 80% komunikasi harus dari pusat. Ya, yang cabang-cabang ya komunikasinya paling relay. Relay apa yang atau mirroring lah istilahnya ya. Mirroring apa yang dilakukan oleh pusat. Dan sekali lagi kontekstualnya nanti lebih kepada pas tanya jawab, ya kan, pas mereka ada teman-teman yang melakukan DM misalnya ke kalian di cabang. Nah, ini kan harus kontekstual juga, mereka harus menjawab ya, tentunya tanpa harus kemudian dilempar lagi ke pusat, kan nanti birokrasi. Nah, sekali lagi memang ini perlu guideline yang baru, jadi jangan sungkan-sungkan untuk mereview, merevisit communication guideline Anda setelah ini ya. Oke. Kemudian, nah ini Pak Husin, kalau kita misalnya sudah surpass reach target, tapi belum convert sales, lalu kita planning lagi. Kalau budgetnya nggak banyak, range promo 1, seharusnya berapa lama? Menurut saya bukan masalah range-nya, tetapi kita harus tanya why. Why your promotion number 1 itu tidak works? Ya kan, why? Nah, nanti di dalam studi kasus, saya akan kasih 3 atau 4 video dan kemudian sedikit keterangan mengenai video tersebut. Dan mari kita belajar kenapa? Karena 3 atau 4 video tersebut dapat visit, dapat review yang luar biasa sekali, ya. Dan kita pengen tahu kan sebetulnya apa yang terjadi. Jadi kita perlu menempatkan why-nya dulu, ya kan, baru kemudian how. Jadi kalau aku selalu bikin planning itu selalu ya, dapat data, kemudian aku lihat why-nya. Gitu ya. Dari why ini baru aku bikin what. Gitu ya, bikin what. Jadi bikin semacam tesisnya. Setelah itu baru kemudian aku bikin how-nya. Ya kan, how-nya. Bagaimana untuk deliver the thesis itu. Jadi kita harus main design thinking sebenarnya gitu ya. Jadi aku sih tidak melihat esensial banget kita ngomong tentang berapa lama jeda dan macam-macam, karena bagaimanapun juga maksud saya gini, how much money you put on the brand awareness campaign atau kita sebut dengan promotion number 1 tadi, how much money. Kalau Anda cuma selama setengah tahun cuma 50 juta, 100 juta, dan nothing. Nothing. Unilever keluarin duit triliunan. Perusahaan-perusahaan banyak keluarin, bahkan NGO besar bisa keluarin sampai ratusan juta. Jadi ratusan juta sehari gitu. Jadi ya sekali lagi ya, bukan masalah itu, tapi sebenarnya target marketnya, kemudian why relevansinya, kemudian why they reject atau why they don't accept atau response. Nah, itu yang kita perlu tahu gitu, dan di situ perbaikan itulah yang penting gitu ya. Oke, Pak Husin, izin tanya bagaimana pendapat Bapak terkait dengan apakah iya memang Pak, produk UKM ini ya, UMKM ini memang paling banyak Pak. 4 juta, barangkali sudah mungkin di Tokopedia sudah 6-7 juta merchant, dan mostly adalah UKM sebenarnya ya, mostly adalah UKM. Jadi saya rasa ketertarikan rekan-rekan untuk membeli produk UKM nyata banget Pak. Kalau sorry, ini Ibu atau Bapak nih? Ya, Ibu ya, sorry Irma. Jadi saya rasa kalau Irma lihat ke Tokopedia, Bukalapak, e-commerce besar kita yang unicorn ini, maka sebenarnya kamu lihat merchant kita itu semuanya UKM. Actually tidak banyak perusahaan-perusahaan besar, betul? Mungkin 10% perusahaan besar, ya Samsung apa dan macam-macam, tapi 90% UKM, ya kan, kerja di rumah, ya kan, dan mereka mengerjakannya dengan barang-barang yang sebenarnya juga enggak ini ya, variasi lah maksud saya gitu. Tentu sekali lagi produk-produk UKM sangat diminati kalau Anda punya diferensiasi. Kalau Anda produk price plus promotion-nya itu bisa di-mix dengan baik. Jadi marketing mix akan bermain-main juga di situ. Kemudian diferensiasi and positioning and brand ya, itu juga akan menjadi permainan. Sekali lagi jangan khawatir dengan persaingan. Persaingan membuat Anda makin sehat sebenarnya. Persaingan akan membuat Anda growth. Jadi tidak perlu takut dengan persaingan, ya kan. Ciptakan terus inovasi, ciptakan terus kreativitas, Anda bisa melakukannya. Ya, Anda bisa melakukannya. Jadi produk UKM
menurut saya sangat diminati kok. Kalau Anda lihat Tokopedia ya, gitu ya. Kalau Anda pasarkan sendiri, tentunya kan ini bicara traffic dong, ya kan? Kita bicara traffic. So how big traffic itu bisa masuk ke kalian, how big gitu ya. Nah, ini penting banget. Oke, apakah selalu uang targetnya? No. Tidak, Pak Ludiro, Pak Ludiro Madu ya, ini teman saya ini. Ayo Pak, apa kabar? Bukan Pak, enggak mesti uang Pak, enggak mesti uang, ya kan? Personal branding juga penting toh Pak, right? Benar ya, personal branding. Bayangin Pak sekarang itu ya, digital sphere atau atmosfer daripada digital atau teater daripada digital hari ini, itu membuat orang-orang seperti saya, gitu ya, bisa melakukan personal branding yang besar sekali. Betul nggak? Besar sekali. Kan ini penting banget untuk dipahami bahwa kita melakukan di sosial media belum tentu dapat duit. Setuju nggak? Belum tentu dapat duit. Saya mengerjakan sosial media saya dari 8 bulan yang lalu, ya kan anggota LinkedIn saya paling 1.000, 2.000, sekarang sudah mendekati 20.000, itu tidak ada nilai duitnya, Pak. Tetapi ya kan personal branding saya so powerful, gitu loh, so powerful. Hari ini saya pelan-pelan diundang bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan kecil yang mengundang saya bicara. Sekarang perusahaan-perusahaan besar, kemarin Sinarmas Group, kemudian Gallup. Gallup itu perusahaan riset salah satu perusahaan riset besar dunia, Pak, gitu. Dan itu akhirnya mau mengundang saya juga atau kemudian minta saya mengadakan webinar untuk mereka, kan itu priceless itu. Priceless karena bagi saya gitu ya kan, uang itu enggak kayak gitu ya, tetapi follow ya, uang akan follow, betul nggak ya, uang akan follow. Sekali lagi jangan khawatir, ini bukan masalah duit tapi ini masalah thought leadership. Aku lebih percaya bahwa sosial media itu harus main di konten sebenarnya, not money gitu ya. Makanya Anda harus create konten yang baik sekali. Nah, ini Pak Ludiro ini teman saya dosen ini di Jogja ya. Ya kita harus doakan kesehatan dia, doakan juga kepintaran dia ini untuk memajukan teman-teman di Jogja ini ya. Kita doakan ya. Oke. Selamat malam. Dunia properti. Bila menggunakan berapa? Mending pilih mana Pak? FB, EG. Ya, betul Pak. Facebook Ads itu langsung direct ke Instagram Ads. Betul Pak, betul. Jadi sekali lagi ya, properti ini juga lagi robah landscape, ya kan? Gara-gara COVID, orang yang tadinya journey-nya ke marketing, kemudian marketing anjurkan dia ke site atau kepada marketing galeri, kemudian setelah itu nego-nego di situ, dan journey seperti itu sekarang berubah. Journey sekarang berubah. Orang mau ketemu face to face takut. Ada COVID gitu ya. Jadi akhirnya ini memanfaatkan teknologi digital dan macam-macam. Ya, sekali lagi saya waktu di Sinarmas Property, ya Sinarmas Land, saya bilang ke rekan-rekan direksi pada waktu itu, ya saya mengatakan bahwa jangan hanya mau bermain-main sekedar cuman advertising. Ingat data yang tadi saya kasih, Pak. Ya, Pak Alexander, data yang saya kasih tadi itu menandakan ya kan bahwa digital marketing itu nggak ada engagement, itu zero, Pak. Jadi percuma punya banyak follower, kalian awareness kemana-mana, walaupun increase brand awareness number one marketing goals, tetapi lihat customer-nya. Customer-nya bilang apa? Bukan merek, tapi dia lihat your services and your products. So, tetap aja balik-balik, lihat your products and your services itu bagaimana. Gitu. Nah, ini yang menurut saya kata kuncinya ini, Pak, kalau main di properti ini. Gitu ya. Jadi Anda harus ya kan mengembangkan atau mengkomunikasikan terus new product and services. Atau juga kemudian meningkatkan pelayanan kamu menjadi makin prima, makin excellence. Gitu. Nah, ini akan membantu penjualan sebenarnya. Ya. Oke, kira-kira yang kita dapat. Betul sekali. Saya tadi juga di awal saya bilang kepada rekan-rekan semua bahwa Anda harus riset, Pak.
Jadi research ini memang akhirnya bisa very specific to your industry, ya kan? Jadi saya memberikan data-data secara umum tentang digital marketing, tetapi tentunya data-data yang berkaitan dengan industri Anda, ya Anda harus cari, Anda harus gain insight dari industri Anda sendiri, begitu. Nah, ini tentu sekali lagi saya katakan sejak ada Google, sejak ada sosial media, Bapak dan Ibu semua ya rekan-rekan semua bisa secara secara secondary bisa dapat banyak data sebenarnya ya. Bahkan bisa primary juga loh pakai Google Forms. Gitu ya. Anda bisa menggunakan berbagai macam research tools yang gratis, sebarkan dan kemudian dapat insight. So this is a very powerful era Pak sebenarnya ya ketika internet ini menjadi so easy to use ya. Oke, bagaimana kita mau punya LinkedIn menggunakan ya kalau Anda ingin menggunakan LinkedIn, Pak, satu ya kan good content, ya kan good content itu maksudnya relevan, ya kan quality-nya bagus dan insight-nya keren-keren gitu, ya kan. Sekali lagi ya, ini memang kerja keras. Di LinkedIn ini bukan sosial media yang seperti Facebook gitu atau Instagram yang image based atau kemudian lebih kepada community based. LinkedIn community based, tetapi community yang sangat menghargai konten. Ya, jadi konten akan sangat penting sekali. Makanya perhatikan baik-baik konten Bapak dan Ibu semua nih yang kalau Anda ingin main di LinkedIn ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi target market ya kan marketing prinsipal ya, marketing prinsipal kan gitu ya. Kita harus lihat target marketnya, kita lihat positioning kita harus lihat marketing mix-nya kita, how to sell-nya kita. Anda harus kemudian create konten yang menarik untuk journey itu gitu ya. Jadi kan kalau di digital itu ada istilah target retarget Pak, Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi target retarget. Jadi target dan retarget ini menggunakan konten sebenarnya. Nah konten kan macam-macam bentuknya, artikel, white paper, e-video, kemudian interview, webinar. Nah ini, ya kan banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, menurut Pak Husin era bisnis online di depan seperti apa? Very big, sure, very big, Pak Ahmad. Ini teman saya juga ini, ya, very big Pak, very big. Kenapa? Karena orang hari ini akan sadar omni menjadi very real hari ini. Kenapa? Begitu kena dampak COVID, kita kan nggak tahu ya pandemi berikutnya apa nih. Tetapi kan kita tahu bahwa corona itu kan bermutasi, gitu ya. Jadi real soon, Pak, orang-orang akan sadar bahwa online offline ini harus ada, harus terintegrasi, harus sama-sama besar. If something happen dengan offline, online akan mendukung sustainability. Maka saya boleh katakan, Pak, bisnis berbasis online itu very big. Ya kan, very big. Apakah selalu meningkat? Oke, no, Red, gini Pak ya, semua industri tujuannya grow. Maka, ya kan, kamu kalau main saham itu dari saham Astra, misalnya 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu, dengan saham Astra yang sekarang, kan grow Pak sebenarnya. Walaupun di dalam pemetaannya dia bentuknya WWW gitu kan, tapi W-nya trennya naik. Jadi ini sebenarnya typical economic principle sebenarnya. Jadi sekali lagi yang disebut dengan red oceans terjadi di mana-mana. Ya kan sebentar aja kok, digital juga kok gitu ya. Tokopedia sebentar aja semua orang jualan barang yang sama di mana-mana dengan harga yang berbeda-beda. Nah, sekali lagi red ocean akan terjadi. Makanya saya selalu mengatakan kita harus belajar model-model inovasi ya, yang nanti saya adakan nanti di kelasnya di batch kedua itu nanti yang tadi saya umumkan tadi. Itu saya akan sharingkan bagaimana ya kan rekan-rekan bisnis di seluruh dunia kalau dia membuat inovasi ya kan dia tuh pakai teori apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, itu ada 7 model tuh nanti Pak, ada flow theory, ada innovation adoption inventory, kemudian ada disruptive innovation dari Christensen, Profesor Clay dari Harvard dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita akan lihat lah seperti itu ya. Oke, sudah ya. Ada lagi? If not,
If not, Untuk aku langsung studi mempersingkat kasus. Ya, Ya, saya untuk harus singkat mempersingkat waktu. waktu Betul. bisa Betul, lanjut betul. aja langsung. Betul. Oke. Ya, oke, studi kasus ya. Saya akan kasih lihat video-video dulu. Saya mohon maaf, saya harus keluar dulu. Saya harus share ini, optimize studi kasus. Dan kita lihat studi kasus, oke? Happy birthday to you. Make a wish. Granny. You Mac. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with British. Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Happy birthday to you. Make a wish, darling. Oke, jadi saya akan secara cepat liatin beberapa video. Saya lepasin dulu ceritanya. Saya kasih lihat videonya dulu ya. Saya liatin semua videonya dulu. Oke. Cara futura mamma. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá lavorare. Y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak těžko. Quasi possible. Et c'est pas pareil pour toutes les mères. Dear future mum, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma? Vero, mamma? Ini video yang kedua, saya akan tunjukkan video yang ketiga.
läxhjälpen. Nej. Hvor da? Nedi der. Så er jeg på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du att du har inga telefonnummer till läraren då? Nei. Eller så kunde vi ha ringt. Ja. Nei, jeg er veldig kald. Det er kaldt. Ta skjerfene rundt deg. Ja. Så det hjelper litt. Ja. Ja. Kom an. Du har det veldig kaldt, Ja. Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse var det hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Ramberg. Vi er fra Moss. Fra Moss. Å, tusen takk. Oke, kalau rekan-rekan perhatikan dari 3 video tadi, kira-kira apa yang kamu rasakan? Apa yang rekan-rekan rasakan tuh? Silakan diketik di chat Anda masing-masing. Ya, merasa iba, terenyuh, heartwarming, ketulusan, sedih. Semua studi kasus tadi membuat Anda tergerak ya. Tergerak secara emosi itu. Ada unsur emosi sedih, emosi terenyuh, iba, emosi-emosi yang sebenarnya emosi-emosi yang mendorong Anda untuk apa? Untuk memikirkan gitu ya, memikirkan atau bertindak gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara mengenai studi kasus di dalam NGO ini, maka kita tahu bahwa hampir rata-rata NGO ya berusaha menerjemahkan event yang mereka anggap sebagai purpose gitu ya, itu dikemas sedemikian rupa menjadi satu emosi yang besar. Aku sebutnya emosi laten begitu, yang besar, yang kemudian kalau digerakkan itu akan mendorong ledakan viral sebenarnya. Ya. Jadi video yang pertama tadi, Save Child UK, itu kampanye mengenai anak-anak di Syria, itu ditonton mungkin 56 juta, mungkin sudah lebih kali. Ya, ditonton oleh sekian banyak orang. Jadi sangat memukau bukan begitu ya. Ledakan energi laten dari emosi-emosi yang sebenarnya tersimpan. Nah, kenapa kemudian kita perlu membuat membuat konten-konten yang berpotensi untuk menjadi viral atau ada energi latennya? Oleh karena memang kesadaran akan kejadian-kejadian di luar sana tidak pernah kan kita merasakannya di sini sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika kita bicara donasi, maka banyak sekali
para donatur kita itu hanya memikirkan event-event yang ada di matanya dia. Sedangkan di dunia mungkin banyak banget terjadi sesuatu yang istimewa gitu, yang perlu kita perhatikan. Jadi gerakan daripada sosial media ini di dalam kemas ya kan social activity ini itu harus bisa kontennya itu mendorong ya kan terjadinya gerakan-gerakan baru. Jadi gerakan-gerakan baru ini penting banget. Kita harus bisa menciptakan satu purpose ya. Tadinya kan purpose-nya besar, kita suntikan purpose itu ke banyak orang di dunia. Jadi makanya dari awal saya mengatakan NGO itu tugasnya very important, sangat penting. Kenapa? Karena kalian itu sebenarnya menyuntikkan ya kan energi laten ya kan atau kita sebut dengan viral ideas ini kepada banyak orang. Gitu ya. Nah, saya tidak akan bilang ideologi atau aku tidak akan bicara itu propaganda. Tapi aku lebih ngomong itu bagian dari jati diri manusia yang compassionate ya kan. Kita ini sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu compassionate ya. Jadi kita punya compassion gitu kepada banyak orang, kepada alam gitu ya. Ya bagaimana Jane Goddard sangat concern dengan kera gitu. Ya kan bagaimana teman-teman seperti Bill Gates yang sangat concern dengan menghancurkan pandemi, menghancurkan penyakit-penyakit yang tadinya tidak pernah bisa di-eradicate ya kan kecuali cacar. Jadi ketika kita bicara mengenai konteks seperti itu, ya kan kita harus bisa create energi ya. Jadi energi yang tadinya itu kecil tapi laten, begitu digerakkan itu akan meledak dan kemudian membangun ya kan berbagai komunitas yang idenya bisa datang dari kalian loh. Gitu loh. Ya. Jadi saya secara singkat saja saya ingin menyajikan studi kasus tersebut ya. Karena begitu saya sajikan 3 video Anda sudah langsung menangkap tuh ya kan. Ada ketulusan ada satu terenyuh ya kan gerakan-gerakan emosi yang sebenarnya datangnya dari dalam yang kata Freud itu adalah id ya kan ego super ego id ada id-nya ini yang kemudian terdorong ke banyak orang sehingga mudah-mudahan studi kasus ini membantu rekan-rekan untuk memahami akan pentingnya satu purpose ya yang kemudian dikemas di dalam emosi-emosi yang kemudian bisa menggerakkan energi laten menjadi ide-ide baru kepada banyak orang dan akhirnya menularkan kebaikan bagi banyak ya kan seperti itu. Thank you very much ya. Saya sudah selesai Tias teman-teman dari IOIN terima kasih. Studi kasus saya sudah selesai, saya tidak banyak bicara di studi kasus, tetapi saya hanya memberikan 3 rangkaian video saja, dan kemudian kita boleh berdiskusi kalau Anda mau menggunakan kesempatan terakhir ini untuk berdiskusi. Saya cukup sampai di sini. Kira-kira gitu, Tias. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak Bapak Husin untuk materinya. Bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, masih dibuka kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Husin ya Pak? Masih, silakan. Silakan masih bisa untuk bertanya mengenai mungkin B2B market atau yang mengenai NGO audiences. Atau mungkin bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan jika ada yang ingin berbagi pengalaman gitu mengenai digital marketing selama ini di bisnisnya atau di NGO, bisa juga. Yes, silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai atau Anda ingin menanyakan kasus-kasus Anda kepada forum ini, silakan saja.
kita akan mencoba untuk membahasnya. Jadi rekan-rekan, saya ingin memberikan background daripada kasus-kasus tadi ya. Jadi tadi saya bilang ada pendekatan emosi, kemudian emosi itu menjadi energi laten dan kemudian meledak, viral sampai puluhan juta orang lihat, ya kan? Kenapa bisa sampai puluhan juta? Karena emosinya yang dibukakan gitu ya, dan itu mempengaruhi logiknya, dan kemudian dia membuat gerakan-gerakan tertentu, entah itu sharing, entah itu kemudian retweet, entah itu kemudian juga mungkin nyumbang gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu memang ada background teorinya gitu. Profesor Smith itu dari Jerman itu pernah buat buku judulnya Experiential Marketing, dan dia mengatakan bahwa dunia hari ini dunia yang experiential. Jadi ada sense, feel, think, act, relate gitu ya. Jadi ada sense. Jadi ketika kamu bisa membuat senses ini bergerak, ya kan, telinga mendengar, mata melihat gitu ya, indera penciuman mencium, lidah mengecap. Dan kalau kamu menggiatkan sense itu, nanti akan terjadi gerakan juga di feel. Dan feel itu akan membesar. Dan ketika feel itu membesar, dia akan membuat orang tuh berpikir gitu. Nah, setelah dia berpikir dengan matang, dia akan act gitu, action gitu. Nah, setelah dia actions, dia akan relate gitu. Nah, dia akan merelasikannya kepada banyak orang atau merelasikannya kepada dunia. Nah, ini satu background teori yang mendasari digital marketing sebenarnya gitu. Jadi kita tidak boleh mandang digital marketing sebagai fitur-fitur, tapi kita lihat sebagai strategi. Makanya ketika Ioin bikin tema The Art of Digital Strategy, saya langsung sambut. Kenapa? Karena ini is my persuasion to the world actually, bahwa ini ya, digital marketing is very strategic. Oke, perlu skill apa saja? Yes, pertama Pak, skill marketing tentunya, karena ini digital marketing dan kita harus punya marketing ya Pak, marketing skills gitu ya. Jadi kita perlu belajar segmentasi, targeting, positioning, differentiation, brand, service gitu ya, marketing mix, selling, kita perlu belajar itu. Dan kalau di dalam digital tentunya harus ditambah dengan kemampuan kita memahami akan fitur-fitur daripada sosial media itu sendiri, dan kemudian perilakunya. Dan mungkin kita juga perlu belajar mengenai desain, fotografi, barangkali video, ya kan, untuk enrich konten sebenarnya ya. Nah, hari ini semua alat ya, hardware dan software, semuanya ada di internet, ya, ada di depan mata kita. Kita bisa bikin studio sendiri. Bayangkan saya merekam podcast saya, puluhan podcast saya di Anchor. Itu hanya menggunakan satu buah wireless kabel seperti ini dengan MacBook Air saya gitu. Bayangin, aku bikin begini dia aja gitu. Kalian mampu kok bikinnya, ya kan? Masa segini aja nggak mampu? Masih mampu toh gitu ya. Nah, hanya tinggal teorinya, ya kan, mesti belajar teorinya. Ya, bagaimana membuat podcast yang baik tentunya ya. Gitu ya. Jadi gitu Pak Budiro, my friend. Itu yang saya perlu jabarkan juga ya. Oke, dengan digital marketing betul pesat, berapa persen porsi untuk offline marketing? I think ya Pak, ke depan Pak Alexander akan terjadi balancing ya kan, antara offline dan online. Tentunya tergantung industri. Ya, sekali lagi tergantung industri. Ada industri yang mungkin majority-nya di online gitu ya. Seperti teman-teman kita di Tokopedia, Bukalapak, mungkin dia akan lebih banyak di online. Kan Amazon lebih banyak di online, ya kan? Di offline dia cuma ada Whole Foods, ya kan? Sisanya infrastruktur lah, Amazon kargo, kemudian Amazon Web Services dan macam-macam. Saya rasa kalau kita petakan ya sebenarnya ada yang nature-nya banyak di online, offline-nya dikit, tapi ada yang nature-nya offline-nya besar seperti General Electric, ya kan, seperti Walmart, dia akan besar sekali di offline, sedangkan digital dia mungkin kira-kira di kisaran 50%-nya. Jadi sekali lagi sangat tergantung Pak terhadap industrinya gitu ya, tergantung industrinya. Jadi misalnya industri makanan dan minuman, ya kan, industri food and beverage pasti 50-50 sudah, ya kan. Hari ini toko tutup ngandelin GoFood gitu ya. Jadi 50-50 saja seperti itu ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, kemudian Anissa, saya bekerja di perusahaan komponen otomotif sudah oke.
Iya, memang. Ya, perusahaan Jepang di mana-mana itu mereka itu berkoneksi dengan Jepang-Jepang yang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Bekasi, kita lihat Kerawang, kita lihat industri-industri berikat yang ada Jepangnya, maka semuanya itu sebenarnya saling membantu. Ya, ini satu model yang sangat bagus sekali yang boleh ditiru oleh rekan-rekan Indonesia di luar negeri. Gitu ya, ketika kamu masuk kawasan berikat Malaysia, masuk kawasan berikat Korea Selatan di Seoul atau di mana, Anda sebenarnya teman-teman Indonesia harusnya saling berkoneksi, ya kan? Tentunya ini nanti difasilitasi oleh atas ekonomi kita di masing-masing negara, ya kan? Jadi konsul-konsul kita di situ, teman-teman dubes. Jadi sekali lagi setuju. Nah, jadi kalau kamu ingin mempromosikan sendiri, sekali lagi ya, Jepang itu biasanya ada guidelines di dalam communications. Tapi kalau dia tidak ada, ya anggaplah dia tidak ada guidelines, Anda bisa melakukan promosi sendiri sebenarnya. Saya sekarang membantu Astra, ya kan, Astra Isuzu gitu. Saya membantu. Jadi saya membantu saja gitu loh dalam konteks digital marketing, digital presence-nya mereka dan seterusnya. Dan saya membantu mereka. Jadi step awalnya tentunya adalah mendefine gitu ya, what kind of goals yang kamu ingin capai di sosial media itu, ya kan? Goals-nya apa gitu ya. Jadi perlu ada KPI, goals dibentuk, kemudian cari orang yang bisa bantu kamu, ya kan? Cari agensi kayak saya misalnya gitu, cari agensi untuk membantu kamu menyusun, kemudian strateginya dan segala macam, nanti baru kemudian kita rundingan bareng-bareng, kita deploy, ya kan? Nah, tentunya pada saat deploy ada evaluasi. Nah, evaluasi itulah bagian daripada perbaikan-perbaikan itu. Jadi sekali lagi saya kalau Anda pengen melihat dengan clear masalah itu, Anda bisa melihat apa yang Warhol Agency kerjakan, ya. Jadi Anda boleh ke warholagency.com untuk melihat apa yang kami kerjakan untuk brand-brand tersebut. Jadi Anda mungkin dapat clue lah di situ ya. Ya seperti itu. Oke, bagaimana cara membangun brand image di Indonesia? Oke. Gak usah bantu orang luar. Maksudnya ini bagaimana nih? Oke. Saya rasa secara umum ya, Pak Arsian, saya mengatakan bahwa perhatikan ya, kenapa ya buku-buku textbook marketing dunia, Philip Kotler, David Eker, ya kan, teman-teman dari misalnya Jack Trout, Al Ries, kemudian teman-teman dari Boston Consulting Group dengan BCG Matrix, atau teman-teman dari McKinsey dengan 7S, hampir semua perusahaan di dunia, ya kan, ujungnya itu apa? Ujungnya itu brand equity. Jadi brand equity kan macam ada komponennya di brand equity ya. Brand equity itu ada komponen brand awareness, ada loyalty ya, ada perceived quality, ya kan? Ada other property asset seperti paten, ya kan, hak karya dan segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik ya, kenapa semua perusahaan di dunia kejarnya brand equity? Ini masalahnya di otak. Gitu nih. Aku pernah bikin proposal ya kan ke beberapa universitas terkemuka di dunia mengenai neuroscience marketing. Dan argumentasi saya mengatakan bahwa peranan daripada efektivitas advertising sebenarnya harus dipicu dari pengetahuan terhadap cara kerja prefrontal cortex gitu ya, middle cortex gitu ya, kemudian amigdala. Nah, ini kan nama-nama yang aneh nih Bapak sekalian, tetapi ya itu nama-nama otak, fungsi-fungsi otak gitu ya. Bagaimana otak besar, otak tengah, otak kecil ya kan, kalau kita sebut otak yang sadar dan bawah sadar misalnya, conscious and unconscious ya kan. Ya, itu dipetakan dan itu sebenarnya benar-benar valid gitu. Kenapa? Karena misal contoh gini ya. Kenapa orang kejar brand awareness? Karena tanpa brand awareness, orang tidak akan ingat. Kalau dia tidak ingat, dia tidak bisa membeli, saudara. Tidak punya kemampuan membeli.
ya. Jadi bayangkan ya, Anda punya produk misalnya ya, misalnya produk kecantikan, kosmetik gitu. Mereknya misalnya ya Beautiful misalnya gitu. Nah, kemudian disanding masuk ke outlet gitu, disanding dengan sebelahnya misalnya dengan Pond's atau dengan apa nih Revlon gitu. Tebakan kamu, orang kalau datang lihat outlet itu ya, pengen beli produk beauty, mereka pilih Revlon, pilih Pond's, atau pilih Beautiful, kira-kira gitulah, gitu ya. Jadi kan orang akan gitu ya. Nah itu pentingnya brand equity. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan identitas, itu akan menunjukkan quality tertentu, gitu. Nah sehingga kenapa akhirnya Anda harus melakukan branding. Jadi membangun brand image itu nggak mesti ngomongin tentang siapa yang bantu Anda atau bukan, gitu ya. Mau luar negeri bantu kamu, syukur dapat budget. Kalau kamu mau berdikari sendiri ya silakan, monggo. Bukan itu esensialnya. Esensialnya adalah yang tadi aku katakan gitu loh. Brand equity itu mau dibentuk kayak pakai apa? Why-nya bagaimana, how-nya bagaimana, what-nya bagaimana. Nah, itu yang penting sekali gitu ya. Oke. Apakah digital marketing Indonesia dan luar negeri itu sama pelakuannya beda? Ya, tentu beda. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga kemajuan masyarakatnya, ya kan, maturity daripada industrinya, produknya, dan pengetahuan daripada konsumen itu berbeda sekali, gitu ya. Jadi makanya sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Jadi ketika misal contoh nih ya, Anda tahu Dove ya, sabun kecantik sabun tahu ya sabun mandi Dove ya, seperempat moisturizing cream itu dulu kampanye itu. Dove di dunia very successful dengan iklan yang muncul kemudian perempuan-perempuan ya dengan berbagai latar belakang ras, suku dan macam-macam. Tapi enggak macam-macam bentuk badannya. Ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang ya nama saya Dita, umur saya 26 tahun, saya pakai Dove 3 tahun. Nah, gitu kan? Bukan artis, orang-orang biasa-biasa saja. Successful. Di mana-mana sukses. Begitu masuk Indonesia enggak sukses. Ya kan nama saya Dita 26 tahun, pakai Dove 3 tahun enggak sukses. Kenapa? Karena orang Indonesia masih pengen lihat artis. Gitu loh. Pengen lihat artis kan, jadi artis yang muncul di situ. Maka sekali lagi memang sangat berbeda sekali digital marketing luar dan dalam. Ya, oke. Dunia retail Indonesia mengandalkan retail fisik. Sekarang sedang berkembang digital ecosystem retail bernama iOS. Oh iya, memang benar Pak. Mau apapun Pak, apapun ya, apapun. Industri hari ini sadar bahwa harus ada online-nya. Itu loh. Itu udah pasti udah. Sekarang udah wake up gitu. Apalagi contoh ya sekolah. Sekolah hari ini kan kepusingan kan kenapa? Nggak boleh sekolah gitu ya. Bayangin TK, SD, SMP, SMA gitu. Ya kan? Sekolah mesti running. Kalau enggak kan bagaimana? Nggak ada yang mau masuk sekolah, kini semua online. Makanya 40 juta, 50 juta siswa Indonesia going online. Nah, ini sesuatu yang juga akan terjadi di perusahaan. Jadi ayo SRC ya, Sampurna Retail konsep ini masuk ke online ya. Saya rasa everyone sekarang. Jadi bukan hanya Sampurna, bukan maksud saya bukan merek-merek terkenal, maksud saya yang tidak terkenal pun sudah menyadari itu dan kemudian membangun kekuatan di online. Ya, saya rasa begitu. Oke ya. Mungkin saya tanya sedikit boleh Pak? Silakan Tias. Iya, jadi saya saat ini lagi build bisnis juga Pak. Ini jadi nggak berhubungan sama NGO walaupun saya dari IOWIN nih Pak. Saya lagi bikin bisnis juga, baru mulai di salah satu pulau pariwisata di Indonesia. Jadi saya ada partner di sana. Yang akan kita cover itu kira-kira menghubungkan traveler kepada penyedia transportasi, akomodasi, serta menjadi personal assistant gitu. Jadi maksudnya lebih dari travel agent,
dan juga melingkupi sebagai personal assistant dari para traveler itu. Nah, kira-kira Pak untuk strategi maksudnya starting digital marketing gitu. Pertama, konten apa sih Pak yang perlu di-post di jejaring sosial, atau apakah kita langsung kejar advertising gitu, atau seperti apa Pak kira-kira? Ya, saya rasa advertising is a must ya. Sekarang sudah Anda nggak mungkin tidak beradvertising sudah. Memang unluckily karena semua orang sudah main di online, maka kehadiran travel industry juga akan sangat marak gitu ya. Mungkin Tias bisa belajar sama Airbnb. Airbnb bikin satu konsep namanya local guides. Nah, local guides ini adalah satu konsep yang ditelurkan oleh Airbnb melihat kenyataan bahwa banyak backpackers. Jadi ada rekan-rekan backpackers yang sebenarnya ingin datang ke negara itu bukan untuk menikmati pariwisatanya, tetapi mereka datang ke negara itu ingin merasakan jadi orang lokal tuh kayak apa. Jadi kalau aku datang ke Tokyo gitu ya seminggu, aku kan kejar travel, ngejar pariwisatanya kan, pergi ke Disneyland, ya kan, lihat menara Jepang, lihat industri Ginzanya dan macam-macam. So aku kejar-kejaran waktu dengan itinerary aku ya pergi ke tempat wisata. Tapi orang-orang ini, backpackers ini, dia bisa tinggal 2 minggu, 3 minggu. Dan mereka itu menikmati jadi orang lokal. Bagaimana orang lokal kalau bangun pagi ke pasar, dia pergi ke pasar itu. Dia pergi. Kalau dia pergi ke Tsukiji Market, ya pergi ke Tsukiji Market. Dia pergi ke mana, dia pokoknya ikutin aja orang lokal ngapain. Mereka nanti siang berkumpul ngapain, mereka ke wihara, ke kelenteng Shinto, dan mereka nikmati aja kegiatan lokalnya. Jadi sebenarnya mereka ingin banget jadi orang lokal kan, pengen menikmati jadi orang lokal. Nah, akhirnya muncul local guides. Nah, menurut saya apa yang tadi Tias katakan itu mirip-mirip dengan local guides. Jadi local guides itu di dalamnya tadi ada transportasi ke sini itu mau pakai apa sih, hubungi siapa sih nanti untuk ini gitu, dan ada adat istiadat tertentu di situ dan apa. Dan I think Tias bisa melihat itu dan kembangkan itu menjadi satu konten, ya kan, konten. Dan konten itu kalau ada yang bagus-bagus ya bisa di advertising gitu. Karena tidak semua konten mesti di advertising, kan mahal. Nah, kita mesti lihat ada konten yang prime, yang bagus ya kita advertising. Mungkin rekan-rekan di sini juga ada pertanyaan yang sama, Pak, sempat muncul pertanyaan yang sama. Kalau misalnya kita mau approach ke yang high level gimana, Pak? Traveler yang high level atau misalnya konsumen yang high level gitu? Ya sebenarnya kalau konsumen high level di dunia itu ya korporat sebenarnya. Iya kan? Jangan individual. Kamu kalau individual ya capek. Korporat dong. Kamu bawa konsep local guides kamu ke korporat. Nah, tentunya setiap korporat punya kebutuhan di dalam kemasan pariwisata yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada kan dulu sempat ada tren training di tempat-tempat pariwisata. Jadi sambil training selesai kemudian mereka nikmati pariwisatanya, diajak untuk itu saya rasa itu bisa jadi itu. Atau tren yang dulu itu pernah terjadi itu adalah misalnya banyak investor ya, contoh orang Jepang banyak berinvestasi ke Indonesia. Nah, mereka tuh pengen banget tahu tentang culture-nya Indonesia. Nah, makanya mereka bilang, aku boleh nggak homestay? Gitu ya. Nah, homestay sama orang Indonesia. Pengen tahu orang Indonesia tuh kan bagaimana, cara makannya, cara ngomongnya, apa mereka tuh berdiskusi kayak apa pikiran mereka, dan sambil belajar bahasa Indonesia. Nah, ini sesuatu yang menurut saya bisa menjadi buah pikirannya rekan-rekan di dalam bagaimana menargetkan perusahaan-perusahaan swasta di luar negeri, gitu ya. Yang misalnya contoh kamu misalnya pariwisatanya di Lombok misalnya kan gitu ya. Ya kalau Bali sudah sangat terkenal. Lombok misalnya atau Raja Ampat atau misalnya Wakatobi. Ya Anda bisa kemudian memberikan gambaran ke rekan-rekan tour and travel ya sebagai agent kamu di sana untuk memberikan gambaran bahwa ini local guides-nya begini dan kalau korporat yang ini mau gabung ke sini sekalian aku liatin industri ekonominya, industri investasinya dan segala macam. Jadi sekalian liburan
menikmati jadi orang lokal, tapi juga dapat pengetahuan tentang ekonominya, sehingga ada kesempatan untuk berinvestasi dan macam-macam. Dan itu kamu bisa konekkan dengan BKPM, konek dengan teman-teman terkait di rekan-rekan pemerintah, ya seperti itu. Jadi mungkin itu akan menjadi very big market untuk industri pariwisata di masa depan. Baik Kak, terima kasih. Mungkin dari sesi pertanyaan rekan-rekan juga sudah cukup. Belum ada pertanyaan masuk lagi, Kak. Oke, kalau tidak ada, let's call it a day. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin berkomunikasi dengan saya di LinkedIn, gitu ya. Saya ada di LinkedIn, tapi kalau Anda tidak punya LinkedIn, maka Anda bisa berkomunikasi dengan saya lewat Instagram, gitu ya. Jadi silakan saja untuk berinteraksi dengan saya di sana. Dan terima kasih buat IOIN yang sangat luar biasa. Semoga tujuan visi misi organisasi tercapai dan kalian semua sehat-sehat di sana. So thank you also for our foreign participant. Thank you very much. Yeah, I know this past 35 minutes you don't understand. I'm using Indonesian language. But I hope that you understand my presentations before. So I think that's what I'm about to say about the arts of digital strategy for you guys. Thank you. Baik, thank you for joining today's webinar. We really appreciate your time and availability, especially for Bapak Husin. We also would like to thank everyone who donates to fight COVID-19 through IOWIN. Your donation will be very meaningful for the people affected by the COVID-19 pandemic. Untuk sertifikatnya akan dikirimkan besok pagi melalui masing-masing email dari partisipan yang sudah juga melakukan donasi sebelum ini. We hope you are always healthy and safe, especially in the midst of this pandemic. We will see you in the next webinar. Oke, terima kasih Bapak Husin dan terima kasih juga buat rekan-rekan donatur yang memberikan donasinya, walaupun kecil, tetapi itu adalah pemberian dari hati kalian yang terdalam dan itu akan berbuah kebaikan bagi banyak orang. Ya, kita doakan pandemi cepat selesai. Kita doakan juga rekan-rekan sehat-sehat selalu. Kita doakan buat rekan-rekan teman-teman kesehatan yang ada di depan ini. Saya kurang lebih 2 bulan yang lalu menyadur lagu dari kitabisa.com, yaitu Demi Raga Yang Lain. Dan lagu itu sekarang diputar, podcast saya diputar hampir mungkin 5.000 sudah. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang ingin mendengarkan lagu Demi Raga Yang Lain, ya silakan. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih untuk Pak Husin dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah join di webinar ini. Kita bisa bertemu lagi di webinar dan workshop IOWIN selanjutnya. Selamat malam. Thank you very much for your kindness, everyone. Stay safe.